Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan.
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Halo semuanya, kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Kali ini kita akan membahas penyakit pada organ pernapasan manusia. Penyakit pernapasan yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau karena kelelahan. Penyakit asma mempunyai gejala yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat.
Bagaimana pengobatan penyakit asma? Pengobatan penyakit asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Penyakit pada pernapasan yang kedua adalah influenza atau kita kenal dengan istilah flu. Flu merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan karena virus. Adapun gejala flu antara lain demam dan hidung tersumbat oleh lendir, sakit kepala, bersin-bersin, badan terasa letih, nafsu makan berkurang, kemampuan penciuman berkurang karena hidung tersumbat oleh lendir sehingga hidung tidak mampu mencium bau seperti biasanya. Penyakit ketiga adalah bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan karena virus. Gejala pada penyakit bronkitis ini adalah yang pertama batuk berdahak, demam, sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dapat dilakukan yang pertama, minum obat sesuai dengan resep dari dokter, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit yang keempat adalah tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dapat kalian lihat pada gambar di mana tonsil mengalami pembengkakan dan muncul selaput putih di sekitar tonsil. Gejala penyakit tonsil pada umumnya terjadi pembesaran tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, muncul selaput putih di sekitar tonsil. Pengobatan yang dapat dilakukan tentunya harus minum obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Penyakit yang kelima adalah pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejala penyakit pneumonia adalah batuk dengan dahak darah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan yang dilakukan yaitu harus minum obat sesuai dengan resep dari dokter. Penyakit yang keenam adalah emfisema. Emfisema merupakan kerusakan jaringan di sekitar bronkiolus dan alveolus. Dapat kalian lihat pada alveolus normal dan alveolus pada penderita emfisema. Gejala pada penyakit emfisema adalah sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus. Pengobatan yang harus dilakukan yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter, menghindari asap rokok, menjaga pola hidup sehat seperti olahraga yang teratur.
Penyakit pada organ pernapasan yang ketujuh adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Bisa kalian bedakan pada gambar, terlihat paru-paru normal dan paru-paru seseorang yang memiliki atau mengidap kanker paru-paru. Gejala penyakit kanker paru-paru adalah batuk terus-menerus hingga batuk berdarah, berat badan semakin menurun, nyeri pada dada. Pengobatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengidap penyakit paru-paru harus dilakukan kemoterapi dan radioterapi. Penyakit yang kedelapan adalah tuberkulosis atau disingkat dengan istilah TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyebab penyakit TBC adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala pada penyakit TBC adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, berat badan perlahan menurun. Apa sih asma itu? Nah, asma merupakan penyumbatan saluran nafas atau peradangan saluran nafas yang berlangsung secara kronis yang ditandai dengan adanya batuk, adanya mengi atau wheezing. Nah, kalau Anda tidak tahu apa itu mengi, Anda boleh dengarkan suara berikut ini. Dan disertai dengan rasa sesak di dada, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya tadi, apakah semua sesak itu adalah asma? Jadi tidak semua sesak itu adalah asma. Contohnya, misalnya Anda yang punya penyakit jantung atau orang tua Anda, mereka juga bisa merasakan sesak di dada. Atau mungkin habis mendengar berita yang tidak baik, juga ada rasa sesak di dada. Atau mungkin Anda habis diputus pacar Anda, mungkin ada rasa sesak sedikit di dada, tapi tidak disertai dengan batuk, tidak disertai dengan mengi. Ya, Anda sudah dengarkan suara mengi tadi atau wheezing tadi. Itu adalah khas dari asma. Apa sih penyebab dari asma? Kenapa kok saat sesak napas keluar suara tadi? Nah, jadi di dalam saluran pernapasan kita, mulai dari hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan berikutnya sampai ke paru-paru, itu terjadi penyempitan pada saat serangan asma. Biasanya terjadi pada bronkus. Ya, Anda boleh lihat gambarnya di sini jika Anda tidak tahu apa itu bronkus. Nah, di sana terjadi penyempitan atau kita sebut dengan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Nah, saat terjadi penyempitan, biasanya juga disertai dengan produksi lendir yang kental. Akhirnya akan menutup sebagian besar saluran pernapasan sehingga menimbulkan bunyi wheezing yang khas. Nah, itulah yang kita sebut dengan asma. Nah, kemudian asma bisa menyerang siapa saja dong? Nah, asma bisa menyerang mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga usia dewasa, tanpa terkecuali. Terutama mereka yang secara genetika orang tuanya menderita asma atau menderita alergi yang lainnya. Kemungkinan besar anak akan menderita asma juga. Untuk derajat keparahan, jadi ada yang terkena asma dalam waktu 30 menit, 1 jam kemudian bisa reda sendiri. Jadi tanpa mengkonsumsi obat-obatan, tanpa mengkonsumsi apapun bisa hilang sendiri. Namun jika semakin berat harus perlu penanganan dan perawatan medis yang tepat. Karena jika tidak, sesak napas yang berkepanjangan akan berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini saya mau bahas apa sih bahayanya asma, ya. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu, dianggap cuma paling sesak napas biasa nanti bisa sembuh sendiri. Ya mungkin bila sembuh sendiri itu bagus. Namun
ada baiknya jika seseorang yang sesak napas atau anak Anda sesak napas, segera bawalah ke rumah sakit terdekat atau unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Karena secara normal kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan paru-paru kita akan menukarnya dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Bagaimana kalau saluran napas ini menyempit? Nah, yang terjadi adalah oksigen yang masuk akan berkurang dan karbon dioksida akan terkumpul di dalam, tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya dapat berakibat fatal. Nah, pada orang dewasa, pada anak-anak pun akan mengganggu produktivitas mereka. Mungkin bagi mereka yang harus bekerja di kantor atau bekerja di tempat kerjanya masing-masing, akhirnya akan terganggu karena sesak napas. Bagi anak-anak, ini akan mengganggu masa pertumbuhan mereka. Apalagi kalau serangan asma biasanya terjadi pada malam hari menjelang pagi hari, tidur mereka akan terganggu. Akhirnya saat bangun pagi ke sekolah, tidak produktivitas lagi untuk belajar, mengantuk di sekolah. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian bagi para orang tua. Nah, kemudian saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dok, saya kadang makan kacang, tidak apa-apa. Tapi kok kadang saya makan, tiba-tiba sesak. Nah, saya mau jawab seperti ini. Karena asma sendiri, selain dari faktor alergen, juga dipengaruhi oleh faktor pemicu. Misalnya, saat Anda kondisi gembira, tidak ada tekanan, kondisi fisik Anda baik, Anda mengkonsumsi makanan yang biasa Anda alergi, Anda tidak merasa asma Anda tidak kumat. Karena selain dari faktor alergen, asma juga dipicu oleh faktor pemicu. Di antaranya stres yang berlebihan, misalnya Anda yang berolahraga juga berlebihan, Anda penuh tekanan, kemudian suhu udara yang dingin, ini dapat memicu asma Anda untuk kumat atau mendapatkan serangan asma. Nah, selain itu, faktor alergen sendirilah yang berperan penting dalam terjadinya asma. Contoh Anda yang alergi terhadap serbuk sari. Jika terkena serbuk sari, maka asma Anda akan kumat. Atau Anda yang alergi terhadap kacang. Atau Anda yang alergi terhadap seafood. Ya, jadi bagi Anda yang alergi, coba berhati-hatilah untuk mendekati atau mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan asma Anda kumat. Ya, selain itu juga Anda harus memperbaiki pola hidup Anda, terutama pencernaan Anda, pilihan makanan Anda. Karena makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak yang mengandung zat-zat kimia, ini dapat membuat sistem imun kita lebih sensitif. Oke? Nah, semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat Anda semua.